Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku bikin konten yang sedikit berbeda karena di sini aku mau sharing pengalaman aku bagaimana memulai YouTube dari nol sampai saat ini alhamdulillah sudah mendapatkan penghasilan dari YouTube. So, langsung aja sekarang kita mulai ke videonya. Oke, dimulai dari bagaimana awal mula aku bisa nge-YouTube. Nah, saat itu tuh aku masih semester 2, aku sama temen aku kayak kita pengen punya penghasilan sendiri gitu buat jajan atau buat hangout. Nah, pada saat itu teman aku yang lebih melek teknologi, dia emang udah searching-searching terus nontonin YouTube bagaimana gitu ya bisa dapat uang sambil kuliah gitu. Nah, temen aku udah sempet kayak nontonin video terus dibayar gitu. Terus dia bilang ke aku kalau gaji nge-YouTube itu ternyata lumayan gede gitu ya. Nah, dari situlah kita mulai berpikiran untuk bikin konten di YouTube. Nah, di situ aku pun yang gaptek teknologi langsung kayak cari-cari searching di YouTube gimana cara jadi YouTuber pemula. Terus aku juga mulai mikirin aku mau upload video apa di YouTube. Nah, akhirnya aku mendapatkan ide, aku pengen membuat konten yang mana bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, pada saat itu aku membuat video YouTube tentang bahasa Inggris. Jadi aku pengen sharing tentang bahasa Inggris, apa yang udah aku dapetin di perkuliahan, yang udah dosen aku kasih ke aku pengen sharing lagi ke banyak orang. Akhirnya aku berhasil membuat satu video yaitu judulnya How to Improve Our Vocabulary, tapi videonya udah aku hapus di YouTube, tapi aku masih ada thumbnailnya kayak gini. Itu durasinya cuma 1 menit. Aku record seadanya pakai HP. Aku belum punya tripod, aku juga belum punya ring light. Pencahayaannya masih dari sinar matahari yang di luar gitu. Aku recordnya di depan jendela, jadi kayak masih seadanya banget. Gak lupa setelah aku upload ke YouTube, aku share juga di WhatsApp ya. Aku share ke teman-teman aku supaya nonton dan nge-like video aku. Subscriber pertama aku masih inget banget itu cuma 8 subscriber setelah aku share video pertama aku di YouTube. Di situ tuh aku bener-bener seneng banget, padahal cuma punya 8 subscriber, tapi aku bener-bener kayak seneng banget, kayak semangat untuk bikin konten-konten lainnya. Akhirnya aku upload lagi konten tentang seputar bahasa Inggris juga, kayak tips untuk hafal vocabulary, terus kayak perbedaan British and American accent gitu dan lain-lain. Jadi itu awal mula aku YouTube karena uang, karena aku pengen dapet penghasilan dari YouTube. Sebenarnya itu kesalahan pertama aku di YouTube karena pengen mendapatkan uang gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kita bikin konten di YouTube karena pengen mendapatkan uang atau penghasilan dari YouTube, tapi pada saat itu kebetulan tahun 2018 itu kalau nggak salah itu YouTube itu mengeluarkan peraturan terbaru, yaitu kalau kita mau dimonetisasi channel YouTube-nya dan bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube itu harus mencapai 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Dan itu bener-bener berat banget sih waktu itu untuk ngumpulin 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Bener-bener susah banget. Aku terus upload video, akhirnya kan terus aku uploadnya itu kayak random. Setiap aku lihat video YouTube orang misalnya tentang make up gitu ya, aku bikin make up. Terus aku lihat orang bikin video tentang per-YouTubean, tutorial YouTube, itu aku ngikutin bikin video YouTube. Nah, jadi saat pertama itu aku emang belum konsisten di YouTube aku ini mau ngebahas kontennya itu tentang apa. Jadi aku masih random, semuanya aku upload tentang makanan, tentang beauty, make up, terus juga tentang tutorial YouTube dan lain-lain. Bahkan tentang haul pun ada. Singkat cerita, setelah 1 tahun aku nge-YouTube itu, aku belum juga mendapatkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang untuk syarat monetisasi. Nah, saat aku down itu, aku mulai untuk cari cara gitu ya. Aku mulai cari cara bagaimana supaya subscriber aku banyak dan banyak yang nontonin video-video aku. Nah, aku search di YouTube. Nah, aku ketemulah salah satu YouTuber namanya Kak Hairunisa Adlina. Aku sangat berterima kasih karena berkat aku nontonin video-video beliau, aku jadi terinspirasi lagi untuk membuat konten-konten YouTube. Nah, di situ juga aku nontonin cerita beliau awal mula nge-YouTube sampai dapat penghasilan, dan situ aku mulai sadar dan ikhlas dan
dan aku mulai melupakan tujuan utama aku nge-YouTube, yaitu pengen dapat penghasilan dari YouTube. Nah di situ aku kayak terus upload video YouTube karena seperti salah satu sarannya Kak Aldina, kita nggak akan tahu video mana yang akan naik, video YouTube kita yang akan naik itu yang mana. Jadi aku terus aja di situ upload video YouTube seperti saran-saran Kak Alina di videonya. Nah alhamdulillahnya setelah aku terus aja upload, walaupun subscriber aku baru dikit, yang nontonnya juga dikit, ada salah satu video YouTube aku yang banyak nontonnya, yaitu video tutorial YouTube. Kalian masih ada videonya, kalian bisa tonton video-video lama aku. Di situ videonya sebenarnya simple banget, yaitu aku bikin tutorial cara bikin opening video versi aku. Nah di situ aku seneng banget banyak yang nonton sampai 5 ribuan gitu. Itu yang menjadikan motivasi aku juga untuk terus lanjut nge-YouTube. Jadi emang benar apa yang diucapkan Kak Adina, terus saja upload video, jangan mengharapkan penghasilan dari YouTube atau gaji dari YouTube atau uang dari YouTube, karena kita nggak akan tahu. Kalaupun kita nanti mendapatkan penghasilan, itu merupakan bonus yang kita dapatkan dari apa yang sudah kita lakukan saat ini. Di tahun kedua aku juga sempat ngedown lagi karena mendapatkan hinaan dari salah satu teman aku. Tapi itu wajar sih, karena kita nggak bisa memaksa semua orang untuk suka sama kita. Semulia Nabi Muhammad aja masih ada yang mengejek beliau dan tidak suka, apalagi aku yang hanya manusia biasa yang banyak kekurangannya. Nah di situ aku benar-benar down, sedown-downnya, diejek oleh teman aku sendiri, dan itu laki-laki. Aku tipe orang yang nggak terlalu akrab dengan laki-laki saat itu, dan kalau misalnya diejek atau kayak bercanda sama teman aku yang perempuan gitu ya, yang udah lama kenal, itu aku nggak masalah. Tapi ini benar-benar kayak dihinanya itu oleh laki-laki, padahal aku tuh belum deket banget sama dia, tapi dia tuh kayak udah berani menghina aku. Tapi setelah beberapa hari aku down itu, alhamdulillah aku mendapatkan lagi semangat aku untuk nge-YouTube, motivasi aku untuk nge-YouTube. Disitulah dari hinaan teman aku itu, aku jadi makin semangat untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi seorang YouTuber gitu. Nah di situ pula saat aku bikin Instagram Story itu kan aku kayak nanya gitu ke teman aku, bikin konten apa gitu ya buat YouTube aku selanjutnya. Di situ ada salah satu teman aku yang nyaranin aku untuk bikin video tour kampus UIN Jakarta. Dari video vlog tour kampus UIN 1 itulah yang alhamdulillah banyak respon positif dari kalian. Video itu aku mulai brainstorming untuk menemukan ide-ide untuk konten aku selanjutnya, dan akhirnya aku memutuskan untuk membuat konten tentang UIN Jakarta untuk maba-maba yang mungkin belum mengetahui seputar penerimaan mahasiswa baru di UIN Jakarta. Di tahun kedua itu pula, setelah aku mendapat ejekan itu dan aku semangat untuk bikin video-video yang bermanfaat, konten-konten tentang UIN Jakarta, alhamdulillahnya aku mendapatkan hadiah dari para subscriber aku yang nontonin video tentang UIN Jakarta, yaitu pada tahun kedua itu aku berhasil mendapatkan 1000 subscriber pertama aku. Aku sangat-sangat berterima kasih banget kepada kalian yang udah nontonin video-video aku dari lama dan udah nge-subscribe aku, karena dari situlah aku jadi giat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat lain. Nah singkat cerita, di tahun ketiga, alhamdulillah di tahun 2021 ini, tepatnya pada bulan Mei ya, itu aku berhasil mencapai 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang pertama aku langsung mengajukan monetisasi di YouTube waktu itu, dan alhamdulillah prosesnya juga cepat. Selama 24 jam itu aku udah berhasil lolos di monetisasi oleh pihak YouTube. Alhamdulillah aku seneng banget, dan akhirnya tada, ini dia
surat cinta aku dari YouTube. Jadi setelah bulan Mei itu aku berhasil dimonetisasi, aku harus mengumpulkan $10 dulu. Setelah $10 itu aku langsung mengajukan untuk meminta pin AdSense. Nah setelah itu selama 1 bulan aku nungguin pin AdSense. Aku datang ke kantor pos, tapi ternyata suratnya itu belum ada. Nah besoknya ternyata bapak itu nge-WA aku bahwa surat Google AdSense aku udah dateng. Itu siang-siangnya langsung menuju kantor pos untuk mengambil surat dari Google AdSense ini. Dan setelah aku memverifikasi pin Google AdSense, dari situ aku udah bisa mencairkan penghasilan aku yang aku dapatkan di YouTube. Dan aku mau share ke kalian karena banyak yang berpikir bahwa menjadi YouTuber itu auto kaya gitu ya, banyak pasti penghasilannya gede gitu ya dari YouTube, sampai 50 juta penghasilan dari YouTube. Dan untuk YouTuber pemula yang aku rasain nggak seperti itu, karena memang views aku pun belum banyak banget gitu ya. Mungkin yang nontonin iklan aku juga belum terlalu banyak. Jadi aku mau sharing, ini dia penghasilan yang aku dapetin dari YouTube selama 2 bulan, yaitu di bulan Mei sampai dengan Juli. Ini dia. Nah jadi untuk YouTuber pemula kayak aku itu udah alhamdulillah banget. Aku senang mendapatkan penghasilan dari YouTube segitu, karena kan melihat dari perjuangan aku selama ini nge-YouTube dari 0 sampai 1 tahun down, terus 2 tahun down lagi, sampai alhamdulillah 3 tahun aku nge-YouTube, aku bisa mendapatkan penghasilan. Itu sangat-sangat bersyukur banget, walaupun gaji aku tidak sebesar YouTuber-YouTuber yang lain. Ya jadi itu dia cerita pengalaman aku nge-YouTube dari 0 sampai dengan tahun ketiga ini. Alhamdulillah walaupun banyak rintangan dan cobaannya, aku bisa melewati itu semua. Dan aku juga mau berterima kasih kepada kalian yang udah setia nontonin video-video YouTube aku dan nge-subscribe channel YouTube aku. Semoga kedepannya aku bisa membuat konten-konten yang bermanfaat lagi untuk kalian semua. Thank you for watching and see you on next my video.